Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimana hari ini? Masih semangat untuk belajar? Hari ini kita akan belajar lagi, yaitu tentang bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah energi alternatif. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal energi alternatif, yang kedua memahami jenis energi alternatif, yang ketiga mengenal briket sebagai pengganti energi alternatif, dan yang keempat mengenal biogas sebagai sumber energi alternatif. Kebutuhan manusia akan semakin energi itu semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi itu membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Dan untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai sumber energi alternatif. Tujuannya adalah untuk menggantikan bahan bakar minyak. Nah, sekarang marilah kita pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak BBM. Dan apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Seperti gambar berikut, yaitu pemanfaat energi surya, pemanfaatkan energi air, pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif lainnya, yaitu energi matahari, energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh dan murah dan melimpah. Nah, sekarang kita bahas adalah yang pertama, sumber energi alternatif matahari. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, angin yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari juga dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemudian angin. Energi air dimanfaatkan untuk membuat listrik tenaga air PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk pembuatan listrik tenaga angin atau bayu PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Gerak angin sebagai energi alternatif. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif karena energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik juga dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin atau bisa disebut dengan turbin angin. Air sumber energi alternatif. Setelah kita mempelajari angin, kita akan belajar tentang air sumber energi alternatif. Energi air itu dapat digunakan berbagai keperluan, misalnya sebagai pengganti bahan bakar minyak dan digunakan sebagai pembangkit listrik. Untuk penerangan orang menggunakan bahan bakar minyak, listrik sangat penting bagi kehidupan atau kebutuhan masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak akan pernah habis. Meskipun demikian, kita harus menggunakannya dengan hemat. Selain angin dan air matahari, briket juga pengganti BBM. Apa itu briket? Briket adalah bahan bakar pengganti minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Kelemahannya, briket itu mudah terbakar. Namun, briket tidak cepat habis. Penggunaan briket itu dapat mengurangi sampah.
Berikut cara pembuatan briket. Alat dan bahan: batok kelapa, bambu, serbuk geraji, kanji, potongan bambu, pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan, kemudian korek api. Cara kerjanya: siapkan bahan yang akan cat. Contoh bahan adalah bambu, serbuk geraji, atau batok kelapa, tempurung kelapa. Keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. 5. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji adalah sebagai perekat. 6. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah pengeringan. Pengeringan ini dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Bagaimana? Minat untuk membuat briket? Dan itu adalah salah satu sumber energi alternatif. Paham ya? Baik, dari pembelajaran hari ini kita belajar tentang energi alternatif apa saja tadi, yaitu matahari, angin, air, kemudian briket, dan yang terakhir ini adalah biogas. Apa itu biogas? Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas limbah dari kotoran hewan. Contohnya pada gambar itu adalah kotoran hewan sapi yang diolah menjadi biogas. Gas dari limbah kotoran itu digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Nah, sisanya kotoran sapi tersebut dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Jadi, sangat bermanfaat, bukan? Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu energi alternatif sangat bermanfaat bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita harus bisa menghemat dan memanfaatkannya dengan baik. Ada beberapa energi alternatif antara lain yaitu sinar matahari, air, angin, briket, dan biogas. Nah, dari pembelajaran hari ini semoga kalian dapat memanfaatkan energi yang ada saat ini dengan baik dan bijak. Terima kasih pembelajaran hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.